Oke, jumpa lagi bersama Ko Steven di dalam video Gerobak Cross tentang ini, hidrat ya. Tentang hidrat. Oke. Nah, untuk hidrat ini ada dua hal penting yang harus kalian ingat lagi dari bab-bab sebelumnya, yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Massa itu yang mana kok? Yang kayak gini ya, kasih contoh sekilas saja. Misal ya, ada A bereaksi dengan B menghasilkan katakanlah senyawa C dan D gitu. Nah, A katakanlah 10 gram, B katakanlah 8 gram gitu. Berarti totalnya kan sebelum bereaksi kan 18 gram ini. Maka di sisi kanan pun nanti harus 18 gram. Jadi misalnya C-nya 15 gram, maka kita bisa katakan D-nya akan 3 gram masanya ya. Jadi berlaku massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu besarnya sama. Itu namanya hukum kekekalan massa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita ingat lagi adalah ini, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Yang mana kok? Yang ini tentang stokiometri. Kasih contoh ya. Misalnya nih ada katakanlah 2A ditambah 3B jadi 4C ditambah dengan D. Ini kita setarakan ya. Kebetulan katakanlah udah setara, berarti koefisiennya adalah 2 banding 3 banding 4 banding 1. Oke, itu perbandingan koefisiennya masing-masing. Nah, yang perlu kita ingat itu perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi katakanlah suatu ketika diketahui yang A ini ya, katakanlah 0,8 mol. 0,8 mol. Berarti kalau 2 itu 0,8, berarti nek 3 itu adalah 1,2 mol perbandingannya ya. Yang ini nanti berarti perbandingannya 1,6 mol. Dan yang terakhir kalau ini berarti 0,4 mol ya. Perbandingan koefisien 2 banding 3 banding 4 banding 1 sama dengan perbandingan molnya masing-masing. Itu udah kita pelajari di bab stokiometri yang di bab sebelumnya ya. Nah, setelah kalian mengingat lagi dua konsep penting di atas, maka kita baru masuk yang namanya hidrat ya. Namanya adalah hidrat. Hidrat itu apa sih kok? Senyawa hidrat itu berarti senyawa kristal ya, terutama kristal yang masih mengandung air, masih mengandung molekul air. Nah, nanti itu cara nulisnya kayak gini, langsung to the point aja ya. Katakanlah aku punya CuSO4 5H2O. Nah, ini namanya adalah senyawa hidrat. Senyawa hidrat ya, dipanaskan akan pecah jadi CuSO4 dan 5H2O. Nah, ini cara penulisannya ya guys. Jadi ini namanya adalah senyawa hidrat, dipanaskan, pecah jadi CuSO4 dan air. Nah, nek kalian mau tahu istilahnya, ini namanya adalah anhidrat. Ini namanya senyawa anhidrat. Nah, ini H2O ya, otomatis adalah air. Nah, gitu cara penulisannya ya. Ini contoh lagi kok. Misalnya ya, ada lagi katakanlah contoh yang kedua, ada BaOH 2 kali 8 ya, 8H2O. Pecah ya, pecahnya kayak tadi di atas. Pecah jadi BaOH 2 kali barium hidroksida ditambah 8H2O. Nah, ini namanya senyawa hidratnya. Senyawa hidrat itu yang masih ada ini loh, ada H2O nya ya. Kalau yang ini namanya anhidrat, yang udah nggak ada H2O. Yang ini adalah airnya ya. Oke, satu lagi kok. Oke, satu lagi terakhir. Contoh satu lagi
Misalnya ada Na2CO3 natrium karbonat 10H2O. Maka nulisnya ya kayak di atas tadi, yaitu pecah jadi Na2CO3 natrium karbonat dan 10H2O. Ini namanya tergolong senyawa hidrat. Kemudian ini namanya senyawa anhidrat. Yang ini adalah airnya. Oke. Nah, tambahan dikit, tambahan pengetahuan aja ya guys. Siapa tahu suatu saat kalian mau menjadi ahli kimia, misalnya ini ya. CuSO45H2O ini namanya, nek kalian mau tahu nama kimianya, ada tembaga 2 sulfat ya. CuSO4 kan tembaga 2 sulfat. 5 itu penta hidrat. Nah, itu namanya tembaga 2 sulfat pentahidrat. Kalau yang ini namanya barium hidroksida 8 itu oktahidrat. Jadi namanya barium hidroksida oktahidrat. Misalnya mau tahu namanya ya. Yang ini natrium karbonat dekahidrat. Nah, itu pengenalan tentang senyawa hidrat. Loh, rumusnya apa? Untuk subbab ini nggak ada rumusnya ya, hanya memakai 2 konsep di atas tadi. Yang mana yang ini, yaitu tentang hukum kekekalan massa dan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Tetap gak ngerti ngitungnya, it's okay. Nanti di contoh soalnya tak jamin kalian pasti akan paham. Oke. Nah, ini rek, kalau kalian khawatir, the Lord has made everything for its purpose. Jadi yang lagi takut-takut virus koroni ya, ini berarti Tuhan itu masih berdaulat. Dia masih berdaulat akan segala hal. Kok ono corona gaya apa? Nggak tahu, tapi yang tahu, what I know is He is still in control. Oke, mantap. Salam dari Koko Steven. Gerobak Cross.